Video kali ini akan membahas mengenai pola bilangan segitiga, pola bilangan segitiga Pascal, dan pola bilangan Fibonacci. Yang akan kita bahas pertama sekali yaitu pola bilangan segitiga. Yuk kita perhatikan objek berikut ini. Objek-objek berikut ini tersusun atas lingkaran yang membentuk suatu bangun segitiga. Nah, ada bentuk yang lain, coba kita perhatikan. Apakah bentuk ini juga membentuk suatu bangun segitiga? Yes. Bagaimana dengan ini? Iya, ini juga membentuk suatu bangun segitiga. Coba kita perhatikan jumlah lingkarannya. Apakah sama? Yang pertama 1, yang kedua itu sebanyak 3, yang ketiga itu ada sebanyak 6, yang keempat itu ada sebanyak 10. Sama ya? Bagaimanapun bentuknya, pasti banyaknya juga bakalan sama. Nah, jika kita perhatikan antara objek yang pertama dan yang kedua itu ada pertambahan lingkaran sebanyak 2, kedua dan ketiga itu ada 3, yang ketiga dan keempat itu ada pertambahannya ada sebanyak 4. Jika kita perhatikan 2, 3, 4 dan seterusnya pasti 5. Itu membentuk suatu keteraturan di mana pembedanya itu akan berbedanya sebanyak 1, bertambah 1, bertambah 1 dan seterusnya. Nah, bagaimana kita akan mencari untuk objek yang selanjutnya? Itu pasti bakalan susah. Nah, kita akan mencari terlebih dahulu agar mudah, yaitu rumus ke N atau suku ke N. Untuk mencarinya kita dapat menggunakan dua objek pola berbentuk segitiga. Nah, jika kita satukan antara dua objek pola segitiga tadi, ini kita akan membentuk suatu bangun apa? Iya, itu akan membentuk pola bilangan persegi panjang. Nah, jika kita perhatikan, untuk yang segitiganya itu ada sebanyak setengah ya. Ada setengah dari pola persegi panjang. Nah, sehingga kita dapatkan untuk 2 kali pola segitiga, jika kita gabungkan 2 pola segitiga itu akan membentuk sama dengan pola bilangan persegi panjang, di mana pola segitiga itu sama dengan setengah dari pola persegi panjang. Jadi, jika kita ubah ke dalam bentuk matematis, maka ini setengah berarti 1/2 dari pola persegi panjang. Pola persegi panjang apa sih rumusnya? Ayo yang kemarin. Iya, N kali N tambah 1. Sehingga untuk pola segitiga itu apa? Setengah kali N dikali N tambah 1. Sehingga untuk rumus suku ke N dari pola bilangan segitiga itu kita dapatkan UN atau suku ke N sama dengan 1/2 dikali N tambah 1. Bisa ya? Nah, setelah dapat rumusnya nanti bakal mudah deh ke contoh soal. Sekarang coba kita perhatikan terlebih dahulu untuk barisan bilangan atau pola bilangan segitiga. Barisannya itu terdiri atas siapa? 1, 3, 6, dan 10. Ingat, antara barisan bilangan itu harus kita bubuhi tanda koma. Dari sini kita dapat untuk yang suku pertama atau U1 itu adalah siapa? 1. Kemudian untuk suku kedua atau U2 itu adalah 3. Untuk yang suku ketiga atau U3 itu adalah 6, dan suku keempat atau U4 itu adalah 10. Masih ada nggak yang lain? Masih dong, dan seterusnya. Agar lebih paham lagi, coba deh kita kerjakan contoh berikut. Yang pertama, tentukanlah suku ke-100 dari pola barisan bilangan segitiga. Yang kedua, tentukanlah suku ke-25 dari pola barisan bilangan segitiga. Oke, suku ke-100 berarti U100. Pola bilangan segitiga setengah kali N tambah 1. Tinggal ganti N-nya jadi berapa? 100. N-nya ganti 100. Yang pertama sekali kita kerjakan terlebih dahulu dalam kurung. 100 tambah 1, 101. Kemudian kalikan 100 kali 101. Berarti 10.100. Setengah dari 10.100 artinya 10.100 dibagi 2. Hasilnya adalah 5.050. Maka suku ke-100 dari pola bilangan segitiga adalah 5.050. Oke, selanjutnya suku ke-25. Berarti gantikan untuk bilangan segitiga setengah kali N tambah 1. Gantikan N-nya dengan 25. Kerjakan terlebih dahulu dalam kurung. 25 tambah 1 adalah 26. Kalikan terlebih dahulu 25 kali 26, 650. Setengah dari 650 artinya
650 bagi 2, 325, yaitu pola bilangan segitiga. Oke, gimana? Mudah kan? Nah, sekarang coba kita bahas yaitu mengenai pola bilangan segitiga Pascal. Yang bagaimana sih yang dimaksud dengan pola bilangan segitiga Pascal? Nah, segitiga Pascal itu merupakan bilangan-bilangan yang membentuk suatu bentuk segitiga. Nah, jika kita perhatikan, setiap barisan paling pinggir itu adalah angka 1 ya. 1, kemudian ada 2, 3, 3. Dari mana sih angka-angka itu? Nah, coba kita perhatikan. Yang pertama sekali ditulis adalah 1 dan ujung-ujungnya itu adalah selalu 1. Nah, coba kita perhatikan 2 dari mana? 2 itu kita dapatkan dari penjumlahan suku yang ada di antaranya, di atas ya, di atas di antaranya, yaitu 1 tambah 1 hasilnya 2. Coba kita cek yang lain. Nah, ini 1 tambah 2, maka hasilnya siapa? Itu 3 yang di bawah. Bisa ya? Coba untuk lebih paham lagi kita cek dulu untuk barisan yang selanjutnya. Untuk barisan selanjutnya kita cek, yang pertama sekali kita tulis adalah angka 1, karena setiap ujungnya itu 1. Kemudian 1 tambah 5, 6. Ingat ya, harus di tengahnya. 5 tambah 10, 15. 10 tambah 10, 20. 10 tambah 5, 15. 5 tambah 1, 6. Dan paling ujung itu selalu kita bubuhkan angka 1. Dan seterusnya. Oke, yang bagaimana sih yang pola bilangan segitiga Pascal itu? Nah, kita perhatikan setiap baris dari bentuk segitiga berikut ini. Nah, yang pertama itu merupakan baris pertama, itu kita anggap sebagai suku yang pertama. Nah, angkanya siapa? 1. Suku pertama sama dengan 1. Yang baris kedua angkanya siapa aja? 1 dengan 1. Kita jumlahkan ya, ini menjadi suku yang kedua. 1 tambah 1 hasilnya 2. Kemudian baris ketiga angkanya siapa aja? 1, 2, 1. Jika kita jumlahkan ini menghasilkan 4, sehingga suku yang ketiga adalah 4. Untuk suku selanjutnya, suku keempat, angkanya siapa? 1, 3, 3, 1. Itu kita anggap sebagai U4 adalah 8. Ingat ya, dijumlah. Ya, angka-angka yang ada pada baris tersebut dijumlah. Coba kita cek lagi untuk yang suku ke-6, angkanya siapa? 1 tambah 5 tambah 10 tambah 10 tambah 5 tambah 1, itu hasilnya adalah 32. Kemudian untuk suku yang ke-7 kita jumlahkan ya, 1 tambah 6, 7, 22, 42, 57, 63, 64. Sehingga suku yang ke-7 itu adalah 64. Jika kita generalisasikan, 2 itu dapat dari 2 pangkat 1 adalah 2. Kemudian 4 itu adalah dari 2 kali 2 atau 2 pangkat 2 hasilnya 4. Kemudian untuk 8 itu dari 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali 2 pangkat 3 adalah 8. Dan seterusnya. Oke. Nah, coba kita lihat untuk U6 juga berarti 2 pangkat 5. Kalau U7 berarti 2 pangkat 6, yang hasilnya adalah 64. Nah, untuk yang di atas U1 1. Kenapa 1? Iya, setiap bilangan yang kita pangkatkan dengan 0 itu hasilnya adalah 1. Nah, jika kita perhatikan untuk dia U1 maka 2-nya pangkat 0. Untuk U2 maka 2-nya pangkat 1. U3 pangkatnya menjadi 2. Nah, berkurang-kurang 1 ya. Yang tetap angkanya di situ siapa? 2. Angkanya yang 2 tetap. Nah, yang pangkatnya itu selalu berkurang 1 dari sukunya. Suku 1 pangkat 0. Suku 2 pangkat 1. Sehingga kita dapatkan rumus suku ke N untuk barisan Pascal ini itu adalah 2 pangkat N kurang 1. Berkurang 1 dari sukunya. Oke, coba kita cek aja contoh biar lebih paham lagi. Oke. Untuk contoh yang pertama, tentukanlah suku ke-6 dari pola barisan bilangan segitiga. Suku ke-6. Yang kedua, tentukanlah suku ke-10 dari pola barisan bilangan segitiga. Maaf ya, itu adalah segitiga Pascal. Oke. Untuk suku ke-6 berarti U6. 2N kurang 1, gantikan N-nya jadi 6. Berkurang menjadi 2 pangkat 5. Maka 2-nya dikalikan sebanyak 5 kali, itu hasilnya adalah 32. Oke, bisa ya?
Untuk selanjutnya yang kedua, tentukanlah suku ke-10 dari pola barisan bilangan segitiga Pascal ya, Pascal. Maka gantikan N-nya dengan 10, berarti 2 pangkat 10 kurang 1 berapa? 2 pangkat 9, berkurang 1 ya. Kalikan 2-nya sebanyak 9 kali, itu hasilnya adalah 512. Oke, dicoba aja ya. Oke, untuk segitiga Pascal itu dulu ya. Kita lanjut untuk materi pola bilangan Fibonacci. Yang bagaimana sih pola bilangan Fibonacci? Nah, apa itu pola bilangan Fibonacci? Pola bilangan Fibonacci itu adalah suatu bilangan yang setiap sukunya merupakan jumlah dari dua suku sebelumnya. Ingat ya, jumlah dari dua suku berikut sebelumnya. Coba kita perhatikan barisan bilangan tersebut. Ada 1, 1, 2, 3, 5, 8, dan seterusnya. Nah, bagaimana sih dapat pola ini? Nah, kita perhatikan. Jika 1 tambah 1 itu hasilnya, maka dapat 2. Nah, 3 dari mana? Berarti jumlah 2 suku sebelumnya, berarti 1 tambah 2 hasilnya 3. 5 dari mana? Jumlah 2 suku sebelumnya yaitu 2 tambah 3 yaitu 5. 8 dari mana? 3 tambah 5, 2 suku sebelumnya. Berarti untuk selanjutnya, berarti 5 tambah 8 berapa? 13. Bisa ya? Sehingga untuk rumus pola bilangan Fibonacci ini adalah suku ke N itu sama dengan satu suku sebelumnya dijumlah dengan dua suku yang sebelumnya. Berarti UN kurang 1 ditambah UN kurang 2. Nah, coba kita perhatikan untuk U4 lah. U4 berarti U4 kurang 1 ditambah U4 kurang 2. Satu suku sebelumnya dengan dua suku sebelumnya itu kita jumlah, yaitu U3 ditambah U2. Berapa U3? 2. U2 berapa? 1. Sehingga dapat U4 itu adalah 3. Dua jumlah suku sebelumnya. Ingat ya, itu Fibonacci. Oke, kita cek contoh berikut. Tentukanlah suku ke-10 dari barisan bilangan berikut. 1, 1, 2, 3, 5. Nah, kita dapat 1, 1, 2 dapat dari mana? 1 tambah 1, 3, 2 tambah 1, 5, 3 tambah 2. Berarti selanjutnya 3 tambah 5, berapa? 8. Untuk selanjutnya 5 tambah 8, itu adalah 13. Selanjutnya 13 tambah 8, 21. 21 tambah 13, 34. 34 tambah 21, itu hasilnya 55. Jika kita cek, 1 itu adalah suku yang pertama, 1 itu suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, suku keenam, suku ketujuh, suku ke-8, suku ke-9, suku yang ke-10. Berarti yang ditanya suku ke-10 hasilnya adalah 55. Berarti U10 atau suku ke-10 adalah 55. Bagaimana? Mudah kan? Ingat aja dua jumlah suku sebelumnya. Agar anak-anak lebih paham lagi, coba deh kita kerjakan tugas berikut ini. Ada sebanyak 1, 2, 3, ada 3 soal. Silahkan dikerjakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, langsung tanyakan ke ibu. Oke?